يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك للذنب يستغفرون الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya setidak-tidaknya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ternyata politik Ustadz berjalan dengan lancar. Akhirnya untuk kedua kalinya diundang. Digantung kemarin tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai oleh-oleh pertama yang saya beri pada Bapak Ibu sekalian, hadis yang dinukilkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sya'bul Imannya, dinukilkan juga oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Adhkarus Sabahi wal Masa, halaman yang ke-63 sebelah kiri agak atas sikit. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya mi'ata marrah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali setelah subuh dan setelah maghrib, qadallahu anhu, Allah akan mengabulkan baginya mi'ata hajatin, 100 hajat, sab'ina minha li akhiratihi, 70 untuk akhiratnya, wa thalathina li dunyahu, dan 30 untuk urusan dunia. Kalau ibu amalkan 100 kali solawat, sebagian ulama menjelaskan kaifiat caranya. Sebahagian ulama, kaifiatnya, sebetulnya kaifiat ni boleh ibu laksanakan, boleh tidak. Yang penting selawat 100. Ada beberapa menyatakan kaifiatnya kita baca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hafal bapak-bapak ini? Ibu hafal ayat ini, Ibu? Kalau tidak hafal,
saya tulis nanti di kertas, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, 1 lembar 5.000 saja. Ini berdagang nampaknya Ustaz ini. Habis itu baru baca salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baru salawat 100. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 100. Itu 30 untuk dunia ni aja, Bu, ya. Nanti baru kita bahas cerita kelanjutan yang kemarin. 30 untuk dunia. Punya mobil bagus, itu hajat tuh 1. Punya rumah mewah 2. Punya anak cantik dan ganteng 3. Anak-anak saya soleh solehah 4. Yang bapak-bapak dapat istri yang kedua 5. Ibu hajatnya jangan sampai suami saya poligami 6. Beradulah antara doa bapak sama doa ibu tu. No. Itu baru 6, Pak. 7 dimurahkan rezeki. 8 lancar seluruh usaha. 9 mancung hidung. Kan itu harapan ibu-ibu begitu tuh, mancung hidung cantik, putih badan. Tetap iman jauh bala, tak ada corona, sehat. Kalau dihitung-hitung baru 15, lepas 20 bingung mau minta apa. Itu 30 untuk dunia ni aja, Bu. Di akhirat nanti ada 70 lagi menanti kita. Tapi amalan tu mesti istiqomah. Allah tak puji orang yang banyak amalnya. Rasulullah jarang puji orang yang banyak amalnya. Tapi yang biasa dipuji oleh Allah dan Rasul itu yang istiqamah dengan amalnya. Sebagaimana hadis Rasulullah menyatakan ketika ditanya ayyul amali ahabbu indallah, amalan apa yang paling disukai Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, adwamuha wa in qalla, rutin diamalkan walaupun hanya sedikit. Sedekah 100.000 rutin lebih baik dari sedekah 10.000 jarang-jarang. Betul, Bu? Ragu rasanya ini 100.000 banyak tiap hari. Baca Quran 100 lembar per hari rutin lebih baik daripada 1 juz sebulan sekali. Biar baca Quran tu sikit tapi rutin, itu yang diamalkan yang mantap. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, Ustaz ni kalau mengaji memang lah lama bisa. Kalau mengaji depan bapak ibu ni saya tak gemetar. Tapi mengaji depan penghulu, itu gemetar. Karena belum pernah saya lakukan sampai sekarang ini. Artinya Ustaz ni belum menikah. Rencana nak promosi sikit-sikit, mana tahu dapat dari Taman Karya ni begitu. Saya minta tak banyak, dapat cantik, solehah, kaya, terhormat, jadilah. Jadilah tu 4 pula. Kalau 2 tu bisa lah. Allah puji orang yang senantiasa mengatakan Allah Tuhanku. Beriman kita ni lah. Thumma istaqamu,
kemudian ia istiqamah dengan imannya. Amal dia istiqamah. Makanya salah satu doa yang diajarkan, Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah. Nanti kalau tak hafal, Pak Imam bisa. Pak Imam ada doanya, tahu Pak Imam tu. Nanti tuliskan, bagi ke jemaah. Tak bayar. Saya kalau dibayar saya terima. Sama dengan ceramah ni gitu juga. Keikhlasan nomor 1. Wa ma umiru mukhlishina lahuddin. Ikhlas yang pertama kali landasannya. Saya kalau ceramah baik di sini baik di luar kota, dikasih alhamdulillah, tak dikasih cukup sekali inilah. Dah, itu bumbu-bumbunya saja. Jadi istiqamah, Bu. Baca Quran begitu juga. Ini amalan saya kasih tadi itu, yang 100 tadi, itu diamalkan rutin setiap setelah subuh sama setelah maghrib. Tak usah ibu tunggu sampai selesai baru doa, kadang terlalu banyak. Waktu ibu selawat tu terpikir awak apa hajat kita, langsung sampaikan. Begitu besarnya fadilah salawat tu. Tapi istiqamah, jangan sekali-sekali. Kita tijarah dengan Allah, kita berdagang dengan Allah, kita berjual beli dengan Allah. Tak sama dengan berjual beli dengan manusia. Dapat makanan, dibayar balik. Mau untung mau rugi tak ada urusan saya. Itu berdagang sama manusia. Berdagang sama Allah mesti istiqamah. Mengaji. Orang yang istiqamah tu nampak dari badan dia nanti tu. Nampak dari tubuh dia. Ini ahli sedekah. Maka disebut ahli itu artinya rutin di situ terus dia. Maka ada ahli sedekah, ada ahli puasa. Hari-hari memang dia puasa kerjaan dia. Maka disebut ahli. Kalau dia tak rutin-rutin, itu namanya bukan ahli, tapi sekali-kali. Kalau sekali-kali tak jadi kita. Baca Quran. Quran ni ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, akan datang Quran ini nanti memberi syafaat di hari kiamat. Dia memberi syafaat kepada kita tu banyak sebetulnya. Yang kita tahu Rasulullah, betul. Banyak yang memberi syafaat kita, Quran. Termasuk anak-anak yang meninggal waktu kecil belum baligh. Ibu punya anak masih kecil, masih bayi, belum baligh, meninggal. Aman ibu nanti di padang mahsyar. Ketika ibu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, ditarik sama anak tu. Ya Allah, ini emakku ya Allah. Ini ayahku ya Allah. Memberi syafaat. Maka Allah Ta'ala tu tak bakhil dia sama kita. Ketika kita merasakan sedih ditinggalkan yang kita cintakan, Allah akan balas. Allah tak bakhil sama kita. Apalagi kalau ada yang meninggal. Oh, sedih luar biasa. Ada seorang ibu-ibu meninggal anaknya, menangis hingga datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan dia. Waktu dia bersedih tak nampaknya Rasulullah di belakang. Alaika anni, pergi engkau. Padahal di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah pergi Rasulullah, sahabat mengatakan, "Bu, tadi yang belakang ibu tu Rasulullah." Gemetar dia. Akhirnya pergi dia menjumpai Rasulullah. "Ya Rasulullah, maafkan saya tak tahu." Karena orang kalau dah ada yang meninggal dari keluarganya, tak ingat lagi dunia ni. Harta benda tak berharga lagi. Rumah besar terasa sempit. Uang yang banyak tiada berguna. Mengapa? Dah pergi ditinggalkan oleh anak yang tercinta.
Maafkan aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, as-sabru 'inda as-sadamatil ula, kesabaran itu terletak pada cobaan hari pertama. Hari kedua terkadang orang bisa tersenyum. Hari ketiga orang udah bisa mengatur dirinya. Hari pertama meninggal. Mohon maaf kalau ibu-ibu yang kurang tinggi semangatnya, kurang kokoh power badannya, bisa terkulai pingsan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan sebuah hadis qudsi, man yasbir ala sadamatil ula la arda lahul ajru illa al jannah. Orang yang sabar ketika ditimpa musibah pada hari pertama, kata Allah, tak ridho aku baginya sebuah balasan kecuali surga. Surga, Pak. Saya tahun 2012 setelah tamat dari Pondok Pesantren Darussalam Gontor, mengajar di Sulawesi setahun, nganggur pula lagi setahun. Waktu nganggur tu ngajar saya, ibunda tercinta meninggal dunia. Luar biasa. Di waktu ibunda, waktu sakaratul maut itu kami ada beranak 3 orang, laki-laki semua. Abang saya, ulung ni kalau orang Melayu yang paling tua. Ulung saya, abang saya dan saya. Anak-anak perempuan tinggal di rumah. Saya berserta abang dan ulung di rumah sakit. Waktu sakaratul maut tu, waktu itulah diharapkan seorang anak. Karena waktu sakaratul maut tu, asyayatin wa junuduhum, syaitan beserta bala tentaranya siap menggoda kita. Siapa yang bisa membantu kita? Anak soleh. Anak soleh. Bapak ibu sekalian, kalau tak ada anak soleh, cari menantu soleh. Ya mana tahu, Pak Imam soleh juga. Waktu itu diharapkan sakaratul maut. Abang saya terisak-isak menangis. Saya pribadi, nak mau saya terisak menangis. Lama saya sekolah meninggalkan ibunda, kali inilah ibunda sangat berharap kepada saya. Saya tahan tangis tu. Saya tahan kuat. Air mata tak menetes. Saya tahan betul-betul. Waktu ibunda sedang terisak-isak, tarik nafas, lambat baru tertarik lagi. Keluar. Payah dia merasa menarikkannya lagi. Saya bilang, mak, saya pegang dadanya. Mak, la ilaha illallah. Saya tahan kuat hati tu. Mak, saya pegang kepalanya. Saya berharap kepada Allah, jauhkan ia dari syaitan. Saya bertawasul dengan amal soleh saya. Ya Allah, lama saya belajar. Tahajud saya jarang tinggal. Duha saya tak pernah saya tinggal. Zikir saya, baca Quran saya, lembaran kitab yang saya baca, ya Allah, saya bertawasul, ya Allah mudahkan sakaratul maut ma'ku, dan sempatkan ia mengucapkan la ilaha illallah. Pegang ni, la ilaha illallah. Ternampak lidahnya mengucapkan la ilaha illallah. Senang hati. Habis tu baru meneteskan air mata. Ingat kita jasa dia. Yang masih ada emaknya, jaga betul-betul. Yang sekarang udah jadi emak-emak, udah jadi ayah, bimbing anak kita supaya bisa menuntun kita nanti. Kalau kita sakaratul maut dibimbing oleh anak kita, sejuk dalam hati, bisa berteriak dalam hati gembira dia, wahai anakku, beruntungnya ibunda memiliki anak sepertimu. Berharap semuanya itu, ayah berharap anaklah yang melaksanakan seluruh fardu kifayahnya.
Boleh tanya sama mak, bapak ibu nih. Jangankan bapak ibu yang udah tua, saya pribadi belum lagi menikah, belum lagi punya anak, rasanya beda kalau anak yang mencucikan badan kita. Jangankan anak, saya punya abang. Tidur kita di samping, dibaluti sama abang saya pakai selimut. Sejuk luar biasa, badan ini sejuk rasanya. Nah, itu yang diharapkan. Wahai anakku, dulu waktu kecil emak yang memandikanmu. Sebelum sekolah emak mandikan. Pulang sekolah emak mandikan. Kali ini nak, tolong mandikan tubuh emak sekali seumur hidupmu. Berharap kita. Dulu nak, kata ayah. Ayah yang dulu membelikan baju hari raya untukmu. Kadang ayah tak pakai, membeli baju baru. Kali ini nak, tolong pakaikan ayah baju baru yang tak bertepi. Tak ada ornamen, tak ada warna, hanya putih, tak berjahit nak, sekali seumur hidupmu. Berharap itu. Banyak sekolah boleh, tinggi pangkat boleh, banyak titel lah ada masalah. Tapi tolong kaifiat mensalatkan orang tua dah tahu mulai sekarang. Doa talqin jangan lupa. Yang tak mau talqin tak jadi masalah. Yang bertalqin hafal. Saya sampai sekarang hafal doa talqin. Tak usah pakai buka-buka buku tu. Bukan karena saya siap karena orang tua saya meninggal, enggak. Saya ingin orang tua saya bangga hidup di dunia ini, lebih-lebih lagi nanti sebelum ia meninggalkan dunia ini. Dulu ayah yang menjulangmu di atas bahu, dulu emak yang mendukungmu. Kali ini nak, tolong bawakan jasad ayah tandu di atas bahumu. Kapan lagi kita menandu ayah kita? Mendukung, menjulang ayah, tak akan pernah. Ayah tu sesakit apapun ia, saya punya ayah saya hidup lagi. Dah tak kuat lagi. Tapi namanya ayah tu, adalah kerjaan dia. Kadang untuk memperbaiki kunci rumah tu, kita bisa, dia yang perbaikinya. Ini mendukung tubuh dia, menjulang di atas bahu. Seumur hidup kita hanya sekali saja, enggak akan pernah terulang kembali. Itu kapan? Kita siapkan sekarang ni. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, amalan yang saya kasih ini semuanya istiqomah. Istiqomah kita amalkan. Orang yang istiqomah akan dapat hasilnya. Indak sekarang, nanti akan ada waktunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 30 hajat di dunia ini, 70 nanti kita berjumpa hajat di akhirat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita berbicara tentang hadis-hadis yang dinyatakan palsu berkenaan dengan puasa Rajab. Saya sudah sebutkan bahwa tidak bisa menjadi landasan menyatakan hadis itu palsu hanya dikarenakan janji pahala di dalam hadis itu berlebih-lebihan. Tidak bisa. Standarisasi menghukumi hadis itu palsu adalah sanad. Sanad itu pembawa hadis. A dari B, B dari C, C dari D, D ke E, E ke sahabat-sahabat ke Rasulullah. Nah, A ini macam mana orangnya, bagaimana sifatnya? Sanad inilah menentukan hukum hadis. Apakah pembawa hadis ini pendusta?
Kalau pendusta boleh jadi palsu. Apa sering menfitnah, atau dia udah tua, atau hafalannya kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Ini lain hukumnya. Nak menghukumi sanad ni ada ilmu namanya ilmu jarhi wa ta'dil. Ini payah, Pak. Kami di Al-Azhar, jurusan usuluddin yang paling sulit itu adalah jurusan hadis. Karena hadis ini banyak cabang keilmuannya. Salah satunya ilmu jarhi wa ta'dil. Kita himpun kitab-kitab rijal namanya. Kitab rijal ni, di dalam kitab tu ni himpun nama-nama orang beserta sirah perjalanan hidupnya. Zulhendri, ayahnya siapa, kakeknya siapa, anak-anaknya siapa, pekerjaannya bagaimana, sifatnya macam mana, tabiatnya macam mana, hobinya macam mana, lengkap. Pribadi tentang saya ini lengkap dalam kitab rijal namanya. Jadi tidak bisa sembarang orang menghukumi orang itu baik, orang itu jujur, orang itu hafalannya baik, orang itu pendusta. Tidak mudah. Kitab rijal, salah satunya kitab Al-Isabah punyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu kitab rijal itu. Jadi intinya memahami sanad ini tak mudah. Payah luar biasa. Menghukumi rijal pembawa hadis itu pun tidak cukup satu kitab sebagai rujukan, butuh kitab yang lain. Kalau kita tak mampu memahami sanad, tak bisa mengenal rijal, setidak-tidaknya kita merujuk kepada ulama. Apa kata ulama? Tak bisa lepas dari ulama, karena ulama yang bisa memahami keseluruhannya itu. Kalau kita tidak bisa, sama dengan pergi ke dokter. Bapak ibu pergi ke dokter, dikasihnya obat. Pernahkah ibu bertanya, bapak bertanya, ini apa komposisinya apa? Apa vitamin ini? Ada obat luka, obat apa? Ditanya apa zat-zat di dalamnya? Tidak pernah. Mengapa? Zat-zat di dalam pil itu, apa komposisi pil itu, yang tahu dokter. Kalau kita tidak tahu, yang tahu apoteker. Kita tidak tahu dan tidak perlu tahu. Karena dikasih tahu pun belum tentu paham. Sedangkan tulisan resep dokter tuh, mana bisa paham? Itu baru tulis resep. Tolong belikannya. Ini sama bentuk, tak ada beda. Tapi bisa dibaca sama dia. Itu baru resep. Macam mana bikin satu pil? Kalau urusan dunia saja kita merujuk kepada ahlinya, apatah lagi urusan akhirat. Urusan agama ini urusan akhirat, tidak bisa sembarang orang. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, tanya para ulama jika engkau tidak mengetahui. Jadi yang suruh kita tanya ulama itu siapa? Allah. Yang suruh kita merujuk kepada ulama siapa? Allah. Walau raddu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalaulah orang-orang di Masjid Al-Muhajirin mengembalikan permasalahan mereka, khilafiyah mereka kepada Rasul dan para ulama, itu Allah bilang tuh pada ulama. Sebetulnya kita tanya, oh tidak perlu ulama Ustaz, Quran ada, sunnah ada, buka Quran, buka sunnah. Kan begitu. Banyak orang bilang begitu, buka Quran, buka sunnah. Tidak perlu pakai ulama. Tunggu dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk dengan sahabatnya macam ni. Rasulullah berkata,
Bersabda Rasulullah, "Khudzul ilma qabla an yadhhabal ilmu." Tuntut ilmu, kata sahabat. Cari ilmu sebelum hilang ilmu itu. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, adhahabul ilmu wa fina kitabullah wa sunnati rasulih." Mungkinkah ya Rasulullah hilang ilmu sementara Al-Quran dan sunnah ada sama kita? Sama pertanyaan macam kita nih. Mengapa kita tanya-tanya ulama? Kan ada Quran dan sunnah. Kata sahabat begitu juga, "Ya Rasulullah, mungkinkah hilang ilmu itu sementara kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah tetap dijaga? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Allah yang jaga Al-Quran dan sunnah itu. Tidak ada yang bisa merubahnya. Akan ada sampai hari kiamat nanti. Kata Rasulullah, bukan itu. Zahabal ilmu, kata Rasulullah, hilangnya ilmu itu idza zahaba hamlatuhu, kalau pembawa ilmu itu hilang. Siapa pembawa ilmu itu? Ulama. Pemahaman itu yang penting, Pak Ibu sekalian. Pemahaman kita Al-Quran Sunnah itu yang paling penting. Bahkan dalam kitab Mu'jam Tabrani, Imam Tabrani menukilkan sebuah hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama akhwafu ma akhafu alaikum." Yang paling kutakutkan dari kalian adalah, kata Rasulullah, yang paling aku takutkan dari kalian. Tidak pernah Rasulullah dalam hadisnya mengucapkan innama akhwafu. Innama ada takkid di situ. Kalau dalam ilmu nahwu namanya al-hasr. Lafzul hasr, membatasi. Inilah yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajulun utiya alaihi al-Quran hatta ruyat bahjatu, orang yang hafal Quran, kata Rasulullah. Kita yang hafal Quran nih, kata Rasulullah, yang paling kutakutkan orang yang hafal Quran. Hatta ruyat bahjatu, sampai nampak Al-Quran itu di wajahnya. Faghayyarahu ila ma syaa Allah, namun setelah dia hafal, dia rubah Al-Quran itu. Apa yang dia rubah? Tidak mungkin Al-Quran ini dirubah, Bu. Jangankan satu juz, jangankan satu surat, jangankan satu ayat, jangankan satu huruf, baris pun berubah. Banyak yang tahu. Coba saya tanya Ibu, betul tak bacaan saya ini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul, Bu? Hafal Quran tu. Ibu ni hafal Quran ni. Tahu dia. Itu saya rubah bukan huruf, Bu. Baris tu. Coba Bapak-bapak. Mau ayat tengah atau ayat di ujung? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbun nas. Betul, Bu, Pak? Salah. Itu baru baris. Belum lagi huruf, belum lagi ayat, itu baru baris. Tidak mungkin dirubah barisnya, tidak mungkin dirubah ayatnya. Yang dirubah apa, Pak? Dirubah pemahamannya. Pemahaman itu bisa dirubahnya. Akhirnya yang halal dihalal, yang haramkannya, yang haram dihalalkannya. Makanya ciri-ciri tanda kiamat bukan hilang Al-Quran. Ciri-ciri kiamat bukan hilangnya hadis, tetapi mengamalkan Quran dan hadis dengan otak dia sendiri tanpa merujuk kepada cara penggunaannya. Sayaqbidullahu la yaqbidullahu al-ilma intiza'an. Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja, kata Allah, kata Rasulullah. Yantazi'uhu min qulubikum, Allah akan cabut dari hati kalian. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Tiba-tiba hilang hafalan. Tidak mungkin. Tapi hilangnya ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biqabdil ulama, dengan dimatikannya para ulama.
Tengok tu. Padahal hadis Quran masih ada. Tapi ulama banyak mati. Ingat apa? Quran sunnah, Quran sunnah. Saya tak meremehkan Quran sunnah, enggak. Tapi bagaimana orang menggunakan Quran sunnah ini untuk menyesatkan orang lain, untuk mengharamkan yang halal, untuk menghalalkan yang haram, untuk membid'ahkan orang lain, untuk menjerumuskan orang lain kepada neraka. Pakai Quran sunnah. Hatta la yabqa minal alim, hingga tak tersisa di dunia ini orang alim. Fayattakhidun nas al-juhal, orang-orang kita ni, orang masyarakat kita diambilkanlah ulama-ulama yang bodoh, orang-orang bodoh. Mohon maaf saya tidak menyatakan satu organisasi satu bagian itu bodoh, tidak. Diangkat jadi MUI orang bodoh, diangkat jadi ketua Muhammadiyah orang bodoh, diangkat ketua NU orang bodoh, diangkat nanti menteri agama orang bodoh. Saya tidak mengatakan bagi-bagi orang bodoh, tidak. Akan datang masa nanti yang menggerakkan agama kita ni orang-orang yang tak tahu agama. Fadallu, mereka sesat, wa adallu, dan menyesatkan umat Islam. Dah mulai nampak, Pak. Dah mulai nampak. Jadi mesti merujuk pada ulama. Hadis tadi yang saya sebutkan pada minggu sebelumnya, barang siapa puasa Rajab ini pahalanya, 3 hari begini pahalanya, 4 hari begini raja. Saya tidak mengingkari, tidak menafikan bahawa di dalam hadis tentang fadilah Rajab banyak hadis palsu, betul. Tapi jangan semua fadilah Rajab dinyatakan palsu, tidak bisa. Hadis yang saya sebutkan sebelumnya itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah Sahih Al-Bukhari, dalam kitabnya Ta'jibul Ujab fi Fadli Rajab, bahwa hadis yang saya sebutkan pada minggu yang lalu adalah dhaif. Dhaif, bukan palsu. Palsu itu maudhu'. Hadis itu minimal ada 3. Ada hadis sahih, ada sebetulnya 4. Banyak sebetulnya pembagian hadis ni. Saya sebut aja 4 sajalah. Ada hadis sahih. Nanti sahih ini ada cabangnya sahih li ghairihi. Ada hadis hasan, ada hasan li ghairihi. Ada hadis dhaif, ada hadis maudhu'. Maudhu' ni palsu. Nah, hadis yang tentang fadilah Rajab itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dhaif, bukan palsu. Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, ulama besar Syafi'i, yang punya kitab Tuhfatul Muhtaj bi syarh sahihi bi syarh al-Minhaj lil Imam Nawawi dalam fikih Syafi'i, ketika ditanya tentang hadis-hadis fadilah Rajab yang saya sebutkan pada minggu yang lalu itu, katanya hadisnya dhaif. Sekarang pertanyaannya, hadis dhaif boleh diamalkan atau tidak? Penyakit zaman sekarang kata orang hadis dhaif tak boleh diamalkan. Itu salah. Ijma' ulama hadis, hadis dhaif itu boleh diamalkan, memang jadi rujukan. Saya ulangi lagi. Ijma' ahli hadis. Ijma' itu sepakat para ulama hadis bahwa hadis dhaif itu dipakai dan diamalkan. Siapa yang bilang itu? Ibnu Salah. Siapa yang bilang itu? Ibnu Hajar Al-Asqalani, dinukilkan oleh Imam Sakhawi dalam kitabnya, murid beliau. Siapa yang bilang begitu? Imam Ahmad. Siapa bilang ijma' itu? Imam Nawawi. Para ulama hadis, kalau kita buka Tadribur Rawi, inilah kita perlu belajar. Saya Pak pernah komen Pak, ada grup WA. Saya bilang hadis itu Pak, kawan bukan saya. Hadis itu Dek, saya bilang di kelas saya lagi, hadis itu Dek bukan palsu. Sebagian ulama mengatakannya dhaif, lemah. Masih boleh kita amalkan lagi. Kata dia, sejak kapan hadis dhaif itu boleh diamalkan? Saya bilang belajarlah lagi, sekolahlah lagi, baca kitab ulama. Kalau perlu, mana yang mengatakan hadis dhaif itu tak boleh diamalkan? Sebutkan satu saja ulamanya.
Tak usah banyak-banyak. Saya sebutkan 100 ulama hadis yang menyatakan hadis dhaif itu boleh diamalkan, beserta kitab-kitab mereka. Engkau menyebut satu je tak bisa. Sekolah lagi. Dia bilang, kau sekolah di mana? Dia nanya sama saya. Saya bilang, S1 saya di Al-Azhar Mesir, S2 saya di Malaysia jurusan Quran Sunnah. Habis itu kawan tu komen apa? Orang yang sekolah belum tentu berilmu. Dia bilang apa? Orang sekolah belum tentu berilmu. Saya bilang, iyalah murid Mbah Google itulah yang paling alim nomor 1 di dunia. Belajar sama Mbah Google. Awak sekolah jauh-jauh di sana menghabiskan duit, mengeluarkan keringat, mencucurkan darah. Dia bilang apa? Sekolah belum tentu punya ilmu. Oh, salah kau lah tu. Jadi hadis dhaif tu diamalkan, Pak. Nanti akan Bapak dengarkan orang-orang yang lidahnya senantiasa berkomentar, keluar-keluar hadis dhaif tak boleh diamalkan. Hadis dhaif tak boleh diamalkan. Dia tak tahu mereka pun mengamalkan hadis dhaif. Mereka yang mengatakan hadis dhaif tak boleh diamalkan, mereka banyak mengamalkan hadis dhaif. Saya sebutkan contohnya. Bapak Ibu sekalian, ini kita menjelaskan, tidak menghujat. Bapak Ibu kalau sujud, kaki Ibu rapat atau buka? Rapat ya. Saya tidak mempermasalahkan rapat dan bukanya, enggak. Kita harus tahu yang bermasalah itu orang yang tak solat, atau solat kakinya ternaik ke atas, bukan malah ke bawah. Kayak kata itu salah jelas. Saya ingin jelaskan orang yang banyak berkuar-kuar hadis dhaif tak boleh diamalkan. Di dalam kitab Sifatus Salat An-Nabi punya Syekh Nasiruddin Al-Albani, bahwa salat sujud itu kalau kita sujud rapat kaki kita. Hadisnya Pak dhaif. Walaupun Syekh Al-Albani di dalam kitabnya mengatakan sifatus salatin Nabi as-sahihah, sifat salat Nabi yang sahih, itu telah ada disertasinya di Fakultas Hadis di negeri Jazair. Pembahasan tentang hadis-hadis dalam sifat salatin Nabi as-sahihah punya Al-Albani itu. Hadis tentang itu dhaif. Yang sahih apa? Yang sahih buka, bukan tutup. Saya ingat lagi Pak ya Ibu ya, jangan sampai kita bercecok masalah ini. Yang masalah itu orang yang tak solat, jangan kita bercecok sesama solat. Nah, saya ingin menjelaskan orang yang gembor-gembor hadis dhaif tak pakai, mereka banyak mengamalkan hadis dhaif itu. Kata Al-Albani bahwa hadis tentang merapatkan kaki ketika sujud itu ada dalam Sahih Muslim. Buka Sahih Muslim. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, istri Rasulullah. Faqadtu Rasulullah yauman zata lailatin. Waktu itu satu malam saya kehilangan Rasulullah. Tak nampaknya Rasulullah sampingnya, ternyata Rasulullah salat di samping dia. Bikin mana Rasulullah? Tidak ada. Akhirnya dia dapat Rasulullah sedang salat. Hadisnya panjang sebetulnya. Terpeganglah kaki Rasulullah tu mansusal qadamaini, kaki Rasulullah tu tegak begini. Jadi tidak begini, tegak dia kakinya. Ditambah oleh Al-Albani dalam kitab sahihnya itu, kata beliau, wa kana rassal aqibaini, dan kedua kakinya merapat, kata Al-Albani. Nah, kalimat wa kana rassal aqibaini dan kakinya merapat tak ada dalam kitab Sahih Muslim. Kalimat dan kedua kakinya merapat itu tidak ada dalam Sahih Muslim. Lafaz itu dhaif. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhil Muhazzab, buka. Kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, buka. Kata Imam Al-Jazairi dalam kitab Al-Fiqh Al-Madhhab Al-Arba', buka. Sepakat jumhur ulama itu buka. Dhaif. Satu lagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kalau masuk masbuk, tiba-tiba imam sujud.
Bapak tunggu imam berdiri atau langsung sujud sama imam? Sepakat. Ahli ilmu ni sepakat bahawa sujud. Hadisnya dhaif. Dinukilkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya, dan beliau mengatakan wa hadza haditsun dhaif. Mengapa dipakai? Ya karena hadis dhaif itu tidak ditolak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang perempuan diperkosa. Contoh nih. Dalam Islam kan ada had. Ada hukuman bagi berzina. Nah, orang yang diperkosa bukan memerkosa, yang diperkosa itu dapat hukuman atau tidak? Sepakat para ulama tidak dapat, namanya dipaksa. Hadisnya dhaif. Hadis tentang orang diperkosa itu tak dapat hukuman, dhaif. Tapi sepakat para ulama, sepakat dari zaman sahabat, tabi'in sampai zaman sekarang, bahwa orang kalau masuk masbuk dapat imam dalam keadaan sujud, sujud. Orang sepakat kalau orang diperkosa tak boleh dia mendapatkan had hukuman seperti orang berzina. Itu sepakat, tapi hadis yang menjadi landasan hadisnya dhaif. Bapak Ibu sekalian, dalam silsilah hadis sahihah punya Al-Albani rahimahullahu taala, ketika salat tangan tu diletakkan di mana? Ala nahrihi, sini. Pernah Bapak Ibu nampak gitu nak? Allahu Akbar. Ada gitu kan? Dalam disertasi itu tidak ada satu pun 4 mazhab menyatakan itu betul. Mazhab Hambali dinukilkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wa kana wad'uhuma, dan meletakkan kedua tangan ini fauqas surrati au tahtaha, di atas pusat atau di bawahnya. Itu yang ada. Kalau mazhab Hanafi itu di atas, di bawah. Tapi jangan sambil mengaruk. Jangan, tak boleh. Jadi teman-teman, dia letak di bawah pusat nih. Ini mazhab Hanafi. Mazhab Maliki hampir sama juga. Bahkan mazhab Maliki itu ada sadlu. Sadlu itu tidak dikepal. Allahu Akbar, gini ada. Mazhab Syafi'i ma baina surrati wa sadri, antara pusat dan dada sini. Sama dengan mazhab Hambali. Itu Imam Ahmad. Imam Ahmad ahli sunnah yang menghimpun kitab musnad. Siapa lebih hebat dari Imam Ahmad? Tidak ada. Imam Bukhari saja berguru sama Imam Ahmad itu. Itu saking hebatnya Imam Ahmad. Punya kitab, orang tak pernah mengumpulkan hadis sebanyak Imam Ahmad waktu itu. Sampai sekarang tidak ada sebanyak dia. Dikumpulkannya hadis itu. Tidak ada dia mengatakan ala nahrati, tidak ada. Saya tidak menyalahkan. Artinya orang yang gembor-gembor hadis dhaif itu tak diamalkan, ternyata mereka pun terjerumus dalam hadis-hadis dhaif. Hadis dhaif banyak dalam kitab sunan, Pak. Ahmad Syakir, ulama besar almarhum, ulama besar dari Mesir, mentahqiq kitab musnad punya Imam Ahmad. Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu punya kitab namanya Musnad, besar, Pak. Dicetak dalam Maktabatul Risalah, ada 52 jilid. 52 jilid. Satu jilid itu besar-besar segini, ha? Hampir 2 depa panjangnya. Kitabnya hadis aja isinya tuh. Nah, itu punya Imam Ahmad. Ditahqiq oleh Imam Ahmad Syakir, ulama besar dari Mesir, ada 854 hadis dhaif di dalamnya. 854 hadis di dalamnya, hadis dhaif. Nah, bayangkan tuh Pak Ibu sekalian. Nah, kalau hadis dhaif itu disamakan dengan hadis palsu, maka ulama kita telah berbohong kepada Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammida, kata Rasulullah, barang siapa berbohong atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia booking hotel dia di dalam api neraka. Nah, kalau hadis dhaif itu sama hadis palsu,
berarti Imam Ahmad telah berdusta dengan Rasulullah. Berarti Imam Tirmizi telah berdusta dengan Rasulullah. Imam Bukhari punya kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Di dalam kitab itu banyak hadis dhaif. Bukan Sahih Bukhari ya. Imam Bukhari itu punya kitab banyak Pak. Ada namanya Tarikhul Kabir, ada Tarikhul Saghir, ada Tarikhul Wusta. Banyak kitab Imam Bukhari itu. Cuma yang paling sahih Bukhari itu aja. Sahih Bukhari, Al-Jami'us Sahih Al-Musnad. Nama kitabnya itu. Jadi kitab sahih itu banyak. Ada Sahih Ibnu Hibban, tapi di antara kitab-kitab sahih yang paling sahih, yang tak ada keraguannya hanya dua, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi hadis tidak terbatas hanya Bukhari Muslim. Saya ulangi lagi, hadis itu tidak terbatas hanya Bukhari dan Muslim. Jadi hadis dhaif itu banyak. Maka Bapak Ibu sekalian ikut ulama. Kalau ulama menyatakan hadis itu dhaif, ikuti ulama. Karena kita disuruh oleh Allah bertanya kepada ulama. Ya Ustaz, saya tak mau pakai hadis dhaif. Tidak apa-apa. Saya dah sebutkan bahawa berpuasa pada bulan Rajab itu minimal dalilnya yang pertama, karena puasa itu boleh kapanpun. Tidak ada pembatasan puasa. Yang kedua, karena pahala puasa itu luar biasa. Ketiga, karena bulan Rajab ini termasuk bulan haram, maka berpuasa pada bulan haram, memperbanyak ibadah pada bulan haram sangat dianjurkan. Cukup tiga nih, tak pakai hadis dhaif, silahkan. Tinggalkan hadis palsu, pastikan tinggal. Tapi landasan kita memperbanyak ibadah pada bulan Rajab, selain dikarenakan ibadah itu boleh kapan saja, yang ketiga itu dikarenakan bulan Rajab ini bulan yang haram. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya boleh 1 bulan Ustaz. Ini biasa pertanyaan gitu tuh. Boleh 1 bulan? Boleh. Sepakat para ulama, jumhur ulama, kecuali Hambali, mazhab Hambali. Kata mazhab Hambali, makruh hukumnya puasa 30 hari penuh. Supaya tak makruh, berbukalah 1 hari. Jadi kalau puasa itu 30 hari, puasa hanya 29 saja. Kalau bulan Rajab itu 29, puasa 28 saja. Tidak akan jadi makruh. Tapi kalau 3 mazhab yang lainnya sepakat bahawa berpuasa pada bulan Rajab 30 hari sempurna, itu sunnah mustahabbah, itu memang dianjurkan. Nanti ada orang bilang, pernahkah Nabi Muhammad mengamalkannya? Kan itu landasan orang tuh. Bilang sama dia, sunnah itu tidak hanya yang dilakukan Nabi. Sunnah itu tidak hanya apa yang dilakukan Nabi, tapi sunnah itu ada 3. Apa yang diucapkan Nabi, apa yang diamalkan Nabi, apa yang disetujui Nabi. Tidak hanya apa yang diamalkan Nabi, karena banyak amalan tak pernah dilakukan Nabi. Azan, pernah Nabi azan? Tidak pernah Pak. Ini satu-satunya amalan yang mulia tapi tidak pernah dilakukan Nabi. Itu salah satunya itu azan tuh. Tak pernah Nabi azan. Nah, apakah dikatakan azan bid'ah? Apakah dinyatakan azan itu termasuk dari perbuatan bukan sunnah? Lah, tak pernah dilakukan Nabi. Yang namanya sunnah itu tidak hanya terbatas apa yang dilakukan Nabi, tapi apa yang dikatakan Nabi itu termasuk sunnah juga. Nah, puasa 30 hari penuh dalam bulan Rajab ada hadisnya. Kan sudah kita sebutkan pertemuan sebelumnya, dinukilkan oleh Imam Abi Daud dalam kitab sunannya dari sahabat Nabi Mujibat al-Bahili, dari ayahnya atau kakeknya, ketika ia mau berpuasa, kata Rasulullah, sum ashhural hurum, berpuasalah engkau pada bulan-bulan haram. Rasulullah tak bilang puasalah pada bulan haram 3 hari saja, tidak ada. Rasulullah bilang berpuasalah pada bulan-bulan haram. Artinya bisa kita penuh bulan haram itu kita puasa. Tidak ada yang melarang.
Jadi ikut niat tu Pak, tidak semua yang tak dilakukan Nabi itu bid'ah. Karena ada hal-hal yang Nabi Muhammad diam. Satu contoh ni. Salat tarawih. Pernah Nabi solat berjamaah tarawih dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan? Tidak pernah. Itu siapapun orangnya, orang Salafi, orang Sufi, orang Sunni, orang Syi'i, semua orang sepakat Nabi tak pernah berjamaah salat mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi pernahkah Nabi larang sahabatnya berkumpul-kumpul salat tarawih? Berarti kan tidak ucapan Nabi, tidak perbuatan Nabi, persetujuan Nabi. Nanti orang-orang ni, kita harus berpahaman Nabi, kita berpahaman salafus saleh. Salaf itu siapa? Salaf itu orang yang hidup 3 abad pertama. 3 abad pertama, khairul quruni qarni, dalam hadis sahih. Sebaik-baik zaman tu zamanku. Walladzi yalunahu, dan setelahnya. Walladzina yalunahu, dan setelahnya. 3 abad. Jadi nah 3 abad ini termasuk sahabat Nabi, tabi'in beserta 4 mazhab. Jadi kalau ikut salaf ya ikut 4 mazhab. Karena Imam Syafi'i itu lahirnya 150 Hijriah, meninggalnya 204 Hijriah. Belum sampai 300. Salaf. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Salaf. Nah, ikut siapa sebetulnya? Oh, ikut sahabat Nabi. Loh, pertanyaannya, adakah kitab sahabat Nabi? Sahabat Nabi itu tak punya kitab. Yang sampai ke kita ini tidak ada. Kitab Ibnu Mas'ud. Ada kitab Ibnu Mas'ud? Tidak ada. Karangan Ibnu Abbas? Tidak ada. Tulisannya Sayyidina Umar? Tidak ada. Nak tahu dia itu pemahaman sahabat Nabi dari mana? Ya tentu dari 4 mazhab. Karena 4 mazhab itu bermurid dari tabi'in, bermurid ke tabi'in, bermurid ke sahabat, sahabat bermurid ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bilangnya pemahaman sahabat, tidak bisa. Terus bilangnya apa yang tidak sesuai hadis itu bid'ah. Berarti Umar bin Khattab bid'ah, pelaku bid'ah. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengumpulkan umat Islam dalam salat tarawih 20 rakaat berjamaah. Bid'ah berarti. Tak ada hadisnya. Berarti Sayyidina Umar pembuat bid'ah. Nanti orang tu bilang bid'ah masuk neraka. Tanpa tak sengaja mereka menyatakan Umar itu ahli neraka. Tanpa sengaja, tanpa tak sengaja. Mengapa? Karena pelaku bid'ah. Bid'ah itu apa yang tak ada hadisnya, apa yang tak dilakukan Nabi, bid'ah. Itu sahabat Nabi. Abu Bakar Siddiq mengumpulkan Al-Quran dalam satu bentuk, satu mushaf begini. Oh, itu dah pernah zaman Nabi. Oh, enggak. Zaman Nabi lain. Makanya ketika Umar bin Khattab menyuruh Abu Bakar Siddiq mengumpulkan Al-Quran dalam satu bentuk macam ni mushaf, apa katanya? Kaifa af'alu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin aku melakukan apa-apa yang tak pernah dilakukan Nabi? Berarti Sayyidina Abu Bakar pun tahu bahawa amalan itu tak pernah dilakukan Nabi. Berarti Abu Bakar Siddiq pelaku bid'ah tanpa tak disengaja. Utsman ibnu Affan ketika salat Jumat itu satu azan saja, banyak yang terlambat, orang jauh-jauh, masjidnya jauh dari tempat tinggal mereka, banyak pekerjaan, banyak kesibukan, ditambahlah azan yang ketiga. Mengapa azan ketiga? Karena iqamat itu dalam bahasa Arab azan juga. Azan pertama, azan kedua, azan ketiga ini iqamat. Ditambahlah azan satu lagi, azan kedua. Kalau kita ini azan pertama, kalau di sini biasa kalau ada azan dua, azan pertama itu tambahan Sayyidina Umar tuh, Sayyidina Utsman. Loh, berarti Sayyidina Utsman pembuat bid'ah. Tanpa sengaja dia mengatakan Sayyidina Utsman itu ahli neraka, tanpa sengaja. Makanya jangan mudah-mudah membid'ahkan orang lain.
perlu kita tahu apa makna bid'ah. Bagaimana pembahasan bid'ah? Apakah yang tergolong pada bid'ah? Akan kita kupas pada pertemuan yang akan datang. Masuk juga lagi politik ustaznya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atuk-atuk sekalian, andung-andung sekalian, ayahanda, ibunda sekalian, tidak menambah keras hati kita. Saya ulangi lagi, tak menambah keras hati kita. Ilmu banyak, seharusnya semakin luas hati kita nih, bukan semakin sempit. Saya ulangi lagi, jangan sampai banyaknya pengajian yang saya sampaikan ini membuat hati kita semakin keras, semakin memusuhi orang lain, semakin kita merasa angkuh, kita paling hak, kita paling benar, kita di atas segala-galanya. Tidak boleh begitu. Itu tanda kibir, tanda kesombongan. Itu kata Rasulullah, man yazdan ilman wa lam yazad tuqan lam yazid minallahi illa bu'dan. Orang yang bertambah ilmunya, pengajiannya semakin banyak, tapi tak semakin kuat hatinya bersama Allah, tak semakin sayang dengan umat Nabi Muhammad, ingat, berarti dia tak bertambah kecuali semakin jauh dari Allah. Kalau ada kata-kata yang saya yang salah, ungkapan perangai yang tak cocok di hati kepada Allah, saya minta ampun kepada Bapak Ibu sekalian, saya mohon kiranya dimaafkan. Guru-guru yang hadir di sini, banyak kajiannya, banyak ilmunya, banyak yang kitab dibacanya. Kalau ada penyampaian Ananda salah menurut Al-Quran dan Sunnah, silahkan tegur Ananda. Ananda tak merasa sombong, tak merasa angkuh, bahkan berterima kasih. Karena kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong saya Pak, kalau saya salah tegur saya Pak. Jangan biarkan saya masuk neraka Pak. Jangan biarkan saya salah dalam beramal Pak. Tunjukkan saya. Karena sejatinya kita berbuat segala sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, hadanallahu wa iyyakum sawa'as sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.